Kadita sama Barbosa. Kadita sama Barbosa. Jujur ini mumpung ada di MDL atau bahkan di MPL aku juga udah pernah mention bahwa sebenarnya bisa jadi dengan meningkatnya Johnson yang sekarang akan ada nerf, sekalipun ada nerf menurut aku itu akan menuju kepada Johnsonnya yang ultimate-nya itu akan dimulai setelah dia nabrak. Kan sekarang Ultimate Johnson itu masih tetap muter kan. Iya. Jalan-jalan. Jadi dia nabrak, pasnya udah nabrak bisa lagi. Tapi mungkin karena startnya ketika abis nabrak cooldownnya juga dikurangin. Jadi lebih balance gitu. 3 Petrify. Buset. 3 orang akan menjadi batu dari Dewa United lagi dengan ada combo nantinya. Tapi kali ini di garis tengah. Ini combo maling kundang apa gimana ini? Makanya saya juga baru mau ngomong. Jadi batu. Combo durhaka. 3 Petrify. Aduh. Oke. Ada apa ini? Ini mau bermain tempel kah? Tapi emang masuk akal sih karena Simba ini menggunakan Yuzong. Jadi mau gak mau gitu loh. Pasti akan ada Petrified dari tubuhnya seorang Yuzong. Dari sisi lain permasalahan utamanya adalah Gamora dan Barbosa. Ini emang pasti Barbosanya sih yang akan menggunakan dari segi item romnya terlebih dahulu. Nah nanti lihat menit 4, 6, dan 8. Tapi kalau dalam keadaan kayak gini Magic Worship apa diskon sih Pak? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya? Satu di sana langsung menghukum dari Moreno di bagian atas. Wah cuan banget itu mah shield turretnya Pak. Dan pinternya Sakonya cuma numpang lewat di situ. Dia nggak mau de-ganking dari tempatnya Barbosa hadir. Karena apa? Karena plating turretnya biarin buat Altamis aja. Benar. Karena itu akan membantu dia untuk dapetin goldnya juga lebih banyak. Nah itu mungkin jadi salah satu info juga ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada gold lane lagi nge-push turret, jangan dideketin. Benar. Karena nanti akan kebagi damage-nya. Tapi kali ini kita lihat juga satu outer turret bagian atas tuh tapi Sacho dalam keadaan tidak baik-baik saja. Masih bisa flicker dia ke arah belakang setelah ada El Momento yang ingin dibuat oleh Barbosa. Tapi nggak kena akhirnya. Dan tetap itu memberikan momentum agar tidak ada yang mendekat ke arah outer turret di area top lane-nya Prof. Timingnya bisa gitu ya prediknya ya. Dia tuh itu bukan itu loh, bukan main ke momen lagi, tuh main ke feeling sih. Shunpo-nya tuh benar-benar menyelamatkan nyawanya. Itu Sako tadi terjebak dikit aja kayak Simba sekarang. Simba juga terjebak di ruang nostalgia yang dibuat oleh Case. Feather Ice Strike benar-benar on point banget, tapi lihat dari Gamoranya. Sudah naik mobil, udah cari momentum juga siapa yang akan ditabrak berikutnya. Tapi ternyata datang ke arah orang Altamis. Dan Altamis dalam ancaman yang cukup besar dan akhirnya terhilang sudah nyawa dari Altamis bagian atas. Tapi anak-anak Dewa United sadar betul dengan kehilangan Altamis, dia langsung mau ambil ke arah turtle-nya. Lanaya dapetin turtle yang pertama. Wow. 3 player ada di area top lane guna untuk Altamis seorang diri. Tapi sekarang Altamis hadir dengan wave minion yang ada di depannya. Oke, kehilangan nyawa tapi belum kehilangan dari wave-nya. Iya, benar. Tapi ini juga nih teman-teman semua ya. Ada yang menarik di Cinepolis. Ya kan? MPL Season 9 hadir di bioskop. Beli tiketnya sekarang kalian bisa langsung scan barcode-nya di bawah situ. Ini satu-satunya dan pertama kali. Betul. Iya. Mungkin nanti kedepannya mungkin nanti ada lagi. Ya kan? Mungkin nanti dari M3 World Series, M4 World Series, ya kan. Habis itu segala macamnya dan lagi tabrakan maut pun terjadi. Tapi Fender ini bukan target yang optimal gitu. Iya, tebel banget soalnya kan. Ini bakal susah banget untuk dapetin momentum ya. Tapi lihat dari Sacho udah dalam ancaman Petrified ini sempat digunakan dan satu Phantom Execution dan juga satu Puncher pun akhirnya memulakan Sacho ke base untuk kali pertama. Sedangkan dari anak-anak Dewa United bagian bawah mencoba untuk mendapatkan Simba. Tapi Moreno kali ini mendapatkan kesempatan untuk dapetin gold shield-nya juga. Karena Altamis sedang meninggalkan posisi tersebut. Tapi gak kena damage dari Moreno. Bahkan Barbosa sekarang udah standby. Ini Altamis harus hati-hati. Untung aja itu tadi miss ya. Kalau aja kena bakal jadi malapetaka juga bagi Altamis. Waduh, Simbanya seorang diri dong di bawah. Akankah bisa langsung diamankan tapi dia keluar dari area lane of down. Ada pasif yang berjalan, darahnya nambah lagi tapi 3 orang. Feather Ice Strike selesai sudah ceritanya. Itu kayak di bawahnya disediain dan dia pas banget landingnya di situ. Benar. Ledak langsung duar. Bisa pas nih. Iya. Kayak ini nih helipad. Iya. Dari tanda di situ H katanya. Iya. Tapi aduh. Damage-nya kan sakit. Iya, Pak. Aduh. Masa ya Heather Ice Strike kan nggak mungkin kan Feather Ice Strike kan. Wah ini dia. Oh my god gitu. Kyo. Tas
gas langsung nabrak aja ke Altamis dan Altamis menjadi pula-pula dan masa. Namun untuk kali ini belum ada Wave Dragon yang langsung dikeluarkan. Mau pergi kemana ke Sakonya? Yap, mundur terlebih dahulu karena ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Ini yang dipermainkan oleh Bigetron Beta sangat objektif dengan sangat baik. Kali ini benar-benar dari Altamisnya yang udah dihancurkan. 459 Gamora beli ke arah encourage dari ROM itemnya. 459 dan nanti kan akan kita lihat ya Gamora akan seperti apa letupan damage-nya karena tabrakannya bareng sama Barbosa ini bisa memporak-porandakan formasi dari Dewa United Esports. Benar, setuju banget, Prof. Nah, ini momentum yang dibuat tabrakan yang ini berapa kali tadi? Wah. Tapi di tengah juga ternyata ada penculikan lagi dan lagi. Ini rumput bakal menjadi mangsa besar bagi Dewa United. Penculikan digunakan oleh Sacho sama dengan Wave of Dragon karena Moreno. Tapi gak bisa nyelamatin nyawanya dan mana Moreno yang harus tumbang. Tinggal satu tapi lihat dari seorang Sacho masih bisa mundur ke area belakang. What a play banget dari anak-anak Dewa United. Langsung dibalaskan kali ini 3 member Bigetron Beta pun hilang seketika. Turun mesin sudah Johnsonnya. Harus terkapar tepat berada di depan pertahanan mereka sendiri. Namun untuk sekarang ada tanpa memori dikeluarkan. Fenrirnya mencoba untuk langsung aja memberikan gangguan ke bagian depan. Ada wave minion dihantarkan tapi Simba masih bisa menghilangkan hal tersebut. Masih aman. Daerah tengahnya untuk Bigetron Beta. Ini udah mulai ngeri ya tabrakan-tabrakan dari Gamora. Ini bakal ada informasi mobil pasti kayak gitu deh. Iya, ini udah gabung nih Pak. Nih Transformer Fat Tokyo Drift nih. Ya nabrak Pak. Gak bisa dipuji ya. Gak bisa. Kebiasaan. Balancingnya dilihat Bang, mobilnya Bang. Ya. Spuringnya Bang. Ke kiri sendiri tuh barusan. Nabrak tembok Bang. Bang ini mah aki Bang. Bang ini setirnya ke kiri sendiri kenapa aki Bang? Maaf. Power steeringnya berat Pak. Iya, power steeringnya susah. Tapi kalau ngeliat dari ini ya head-to-head yang tadi by Nemo TV ini ada sedikit perbedaan. Namun Waduh. Gamora. Itu Feather Eye Strike-nya. Luar biasa banget akhirnya Gamora menjadi korbannya. Setelah meteor jatuh dari atas membuat kali ini Gamora turun mesin lagi. Turun mesin lagi di air pula. Sudahlah masuk air itu mesinnya. Kena banjir. Tadi head-to-headnya kenapa Prof? Aku melihat dari perbedaannya agak sedikit lebih ke kill participation lagi dan lagi. Bigetron Beta ini seolah tidak akan pernah melakukan eksekusi sendirian. Berbeda halnya kayak tadi yang dilakukan sama si case-nya gitu loh. Ya, case-nya mungkin dapetin momen tapi untuk sekarang lihat. Satu datang semuanya. Datang semuanya memang yang di depan smoke bomb semua itu ya. Untuk mencari informasi, memberi informasi tapi Lanaya. Seorang diri di depan, ada lagi Tonro sedikit lagi dia tersisa. Hilang sudah Lancelot-nya. Di mana Lanaya kali ini langsung dikejar bisa-bisa tapi Simba sepertinya jaraknya udah cukup jauh namun udah ada pergerakan di mana Johnson-nya langsung dikeluarkan bisa-bisa dan ini Passion di bagian belakang tapi Simbanya mulai memberikan damage ke bagian depan. Langsung ditendang Wave Dragon nya ada Federer lagi. Sedikit lagi EP tersisa tidak sempat untuk mendapatkan pasif yang dia miliki. Langsung dikeroyok habis-habisan. Bahkan Gamoranya sesama robot beda angkatan doang, beda versi doang. Satu hit terakhir gagal untuk mendapatkan tapi ditabrak. Ditabrak dan akhirnya dihilangkan Johnsonnya ditarat ya sendiri. Bener-bener keren banget yang dipermainkan oleh Fenrir kali ini. Gokil. What a play banget. Aduh gila sih. Ini kelas banget sih. Bahkan aku bisa bilang ya dengan pemilihan hero yang memang tidak berbeda jauh dari Bigetron Alpha yang ada di MPL yang bisa kalian tonton juga tentunya. Dengan nantinya kalau misalkan kalian apalagi udah tahu jadwal-jadwal untuk pertandingan MPL. Nah, ngomongin MDL lagi, tabrakan selalu terjadi. Follow up dari Cardo juga udah on point. Permasalahannya ini nggak ngerti sih Sako. Tadi dia menggunakan The Way of Dragon Flicker dan dia menghindari pergerakan Simba dengan Furious Dive-nya dengan timing. Jadi dia habis tendang, nggak langsung disambut gitu kan. Dia tahan dulu, baru dia tendang lagi. Ketika Furious Dive-nya push gitu kan, baru dia loncat lagi. Itu untuk menghindari cancellation dari seorang Yuzong. Benar. Itu gila mekanik tinggi banget ya. Itu tuh, wah dia udah ngerti banget timingnya sih. Kacau. Ini kacau nih orang nih. Kacau gila ya. Ini tolong ya, ini Dewa United mendapatkan lagi dan lagi calon berliannya. Waduh, Pak. Kena lagi. Ada lagi dengan Rock Wave yang langsung dikeluarkan tapi Gamora sedikit lagi ada Wave Dragon juga. Siapa kayak akan langsung mengantarkan damage ke bagian depan dengan ada satu lagi Phantom Extreme tapi Fenrirnya mendapatkan regenerasi yang dia milikin. Altamisnya free hit. Akankah dengan tahun depan memang langsung dikeluarkan namun untuk
Untuk kali ini ada Sake menjadi korban. Simba di bagian belakang. Altamis berusaha untuk langsung pergi dari area tersebut. Tapi Furious Dab, Dragon Tail dikira Gepetisa dan langsung menghilang. Ditabrak sudah. Bahkan untuk kali ini Parsianya dipastikan punah dari Land of Dawn. Wow. 4 member Dewa United pun tumbang, tapi masih ada Fenrir tersisa kali ini. Menjaga supaya anak-anak Dewa United bisa sampai cooldown lagi untuk hidupnya. Tapi Lord sudah mulai dicabik-cabik oleh anak-anak Bigetron Beta. Dan yes, kali ini Lord yang pertama sudah menjadi hak milik Bigetron. Wah, 2 kata sih, watch out kayaknya dari Gamora ya. Karena dari tadi dia ini benar-benar memainkan psychologicalnya. Oke, kita lagi winning condition kata Dewa. Kita tabrak aja kali ya turretnya. Tiba-tiba beneran ditabrak langsung dari Gamoranya. Dan fun fact by Nemo TV kita, Max yang sempat bermain untuk Bigetron Beta ini benar-benar sekarang lagi ada di top leaderboard untuk KDA-nya, kill-nya. Ya. Dan apakah nanti akan ada yang menyusul? Salah satunya Cardo, karena sama-sama jungler nih kebetulan. Bener, siapa tahu Cardo akan menyusul ke MPL juga. Waduh. Ya kan, tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan saja. Tapi Gamora kali ini, wow. Sudah mulai menabrak lagi karena Sacho. Tapi garis belakang sana hilang sudah untuk case-nya. Black Dragon Bomb digunakan, tapi cowoknya dari seorang Sacho juga harus hilang. Kali ini Fenrir dalam ancaman yang cukup besar karena damage yang diberikan kepadanya begitu besar. Tompak memoris kali ini, tapi hilang sudah Simba di tangan seorang Altamis. Oke, masih ada 2 playernya lagi, namun seperti udah ada aksi tabrak-menabrak. Udah ada lagi 1 Tara yang berhasil namun dihancurkan. Sementara 2 player ini masih bisa menahan bagaimana gempuran yang diberikan. Wah, ini pertarungan ini serunya luar biasa kalau dia bisa dibilang. Inisiasi yang dilakukan oleh Gamora bahkan sempat dibalas juga oleh anak-anak Dewa United. Ini membuat seakan-akan permainan ini tinggal menunggu momentum-momentum yang dibuat oleh kedua tim. Apalagi di menit 11 ini, Prof, udah ada. Wah, ini permasalahannya dilema banget buat Altamis. Dia juga udah bikin ke arah Athena Shield tetap tembus, Petrify yang terlalu banyak. Dia butuh Immortal, tapi dia juga butuh ke arah Malefic Roar. Sementara Moreno, ya dia tinggal dibadanin aja sama Gamora, sama Barbosa. Dia tinggal nembak dari sisi bagian belakang, sehingga dia tidak perlu item-item defense. Di sini bahkan kita bisa melihat udah ada Immortal dari Lanaya dan dia mungkin akan menuju ke arah Athena Shield. Muter-muter dulu dari Gamora. Kurangin cooldown dulu. Oh enggak, ini muternya berapa kali? Kayaknya mungkin muternya akan ke arah 7 kali. Apa gue tahu kemana itu. Ini tuh lihat, ini kelima ya kan. 6. Ini habis ini 6 nih. 6. Oh enggak, 5 doang. Wah, Fenrir terlalu dalam Fenrir. Dan ini dia dengan kecepatan penuh. Konsel pula, ada mobil bayangan. Ini mobilnya Swampfall, Barbosa yang pakai konsilnya. Oh, itu bisa. Benar-benar. Ini mobilnya si ini ya. Invisible Barnacle Boy ya. Iya, Invisible Boot Mobile. Invisible Mobile. Invisible Car, Invisible Mobile. Tapi ini udah mulai kelihatan di Johnson-nya. Dan di layar muter lagi kedua kita 5 kali lagi kayaknya. 5 kali Ini lagi. udah berapa? 4. Ini 5. Apakah bakal lanjut? 6. Gabut juga kita ya. Iya. Oh 6. Udah kelihatan soalnya. Ya. Sacho yang udah mulai kelihatan di sana langsung digengking rame-rame oleh anak-anak Bigetron. Sachonya masih bisa mundur juga ditampilkan dari konsil kali ini, masih bisa selamat. Penyergapan yang dilakukan oleh Bigetron Beta kali ini. Gagal tadi flicker Wave Dragon-nya ya. Iya. Gagal tadi di mana dia tadi udah merubah ataupun mencoba untuk menggocek Sunpo, Jet Kundo lalu balik badan lagi dengan flicker yang tapi gagal. Apa ya? Terus putar terus ya kan. Ini tinggal nunggu momentum aja yang dibuat sama Bigetron Beta. Apalagi Lord yang di menit ke-13, Lord yang udah enhance kali ini bakal menjadi sasaran untuk pertarungan. Akan menjadi pertempuran yang besar terjadi. Tapi kalau kita lihat dari Johnson yang udah mulai datang kali ini. Ditabrak dengan Fenrir Ice Drive. Fenrir menjadi korban pertama. Ditambah dengan Sacho yang Immortal sudah pecah. Tapi Black Dragon Form ke area belakang meng-cancel satu Fenrir Ice Drive. Double kill diamankan oleh Moreno. Simba yang terlalu dalam mencoba untuk berikan inisiasi. Ditabrak lagi. Lanaya korban triple kill untuk seorang Moreno. Looking for Maniac. Tapi kali ini Lanaya masih bisa survive dari penyergapan dilakukan oleh Bigetron Beta. Waduh. Ada 4 orang bahkan 5 sekarang tepat berada di hadapannya. Sementara Parsia seorang diri dengan Federal Strike-nya menghilangkan wave minion. Belum ada best turret yang berhasil dihancurkan. Dan aku suka banget pemilihan Gamora tadi. Dia udah tahu sebenarnya dia bisa banget untuk nabrak ke arah Altamis. Tapi dia ke kiri, belok. Pak. Iya. Karena apa? Karena ya Altamis sudah terkena stun. Buat apa saya nabrak orang yang terkena stun? Langsung, belok ke kiri, tarik rem tangan ya kan, nabrak ke arah Lanaya. Ganti gigi dulu, ganti kopling. Benar. Langsung. Wah asli sih ini. Aku berpikir kalau seandainya
Gamora ini udah tinggal asal-asalan main, keliling-keliling bareng sama Barbosa karena nggak ada Purifa. Purifa itu cuma ada di Fenrir. Dan Iya. untuk dari item defense, staff boots, ya itu cuma ada di seorang Lanaya. Sama Sacho. Ini Wah, ini gameplay kayak sama begini. Sacho, Gameplay bingung kayak sih, gini bingung. selain nyerang dari base kita, ini nyerang psikis loh, Pak. Lumayan. Emosi banget Nah. loh kita diginiin. Dan ini yang pernah sempat dibilang sama pro player juga ketika berhadapan dengan Big Town Alpha. Kenapa di ban? Karena beda. Johnson di ranked sama di turnamen, pressure-nya tuh beda. Benar. Beda banget. Karena ini benar-benar yang definisi tiba-tiba muncul, Pak. Iya. Tiba-tiba menghajar ya ini nih. Karena Tuh, El Momento yang tuh. udah Waduh, beda konsil konsil lagi. lagi dikeluarkan. Tabrak sampai ke Pas belakang banget. juga. Bahkan satu Rovef yang membuat teman-teman dari Dewa United pun satu persatu hilang. 3 Pasnya, petrified. Sacho ditambah lagi dengan Lanaya. Bahkan wipe out sebentar lagi untuk BC juga. Big Getron Beta mengamankan game yang kedua. Hurrah! Tabrak ora! Itu pikiran beta. Benar-benar. 3 Gila sih. petrify. Dan lihat tadi kombonya indah banget. Mainan trampolin namanya aku sebutannya. Kenapa? Yang pertama tabrakan, biar petrify, boop, Breath of the Ocean, wrong wave. Wave. Tiba-tiba Furious Dive. Naga petrify lagi.